Dan pagi tadi server KPU sempat mengalami penurunan daya akibat antusiasme masyarakat yang begitu besar untuk menyaksikan real count KPU. Kita langsung bergabung dengan Clarissa Aradia di kantor KPU Pusat Jakarta. Ya, Clarissa, apa sebenarnya solusi dari KPU sendiri untuk menghadapi penurunan server yang terjadi di sana? Baik Tommy, hari ini merupakan hari pertama dari perhitungan suara yang dilakukan oleh KPU RI pasca melaksanakan pemilihan umum secara serentak kemarin pada hari Rabu tanggal 17 April lalu. Dan beberapa kendala yang terjadi pada penghitungan suara diantaranya adalah masih ditemukan beberapa daerah yang belum melaksanakan pemilihan umum. Untuk itu pihak dari KPU pun juga melaksanakan pemilihan umum susulan dimulai pada hari ini tanggal 18 April 2019 hingga tanggal 4 Mei tahun 2019. Sementara itu untuk masyarakat yang ingin menyaksikan ataupun juga melihat hasil penghitungan suara sementara dapat melihat dari website atau laman resmi dari KPU yakni pemilu2019.kpu.go.id. Namun sejak pagi hari tadi memang mengalami penurunan daya akses dikarenakan banyak sekali masyarakat yang antusias untuk dapat melihat hasil real count atau real count sementara dari KPU ini. Dan berikut merupakan pernyataan dari Komisioner KPU yakni Pramono Ubaid pada saat kami temui tadi terkait juga tanggapannya penurunan daya akses tersebut. Sistem IT KPU saat ini kondisinya sebenarnya aman-aman saja ya. Kalaupun hari ini atau beberapa saat lalu down itu karena memang trafficnya sangat tinggi. Ya, karena trafficnya sangat tinggi, orang penasaran setelah diombang-ambingkan oleh hasil quick count yang diterima secara berbeda-beda, itu mereka ingin mengakses situng KPU yang menurut sebagian orang mereka tinggal mengandalkan hitungan KPU kan kira-kira begitu. Sistem penghitungan suara di KPU itu berbasis manual, masih berbasis rekapitulasi atas dokumen-dokumen formulir yang dilakukan secara berjenjang. Sementara situng kita atau sistem IT untuk penghitungan suara itu hanya alat bantu untuk mempublikasikannya saja. Gitu ya. Jadi tidak ada kaitannya dengan proses penghitungan menggunakan sistem IT, hanya untuk publikasi saja. Ya baik Tommy, meskipun tadi penurunan daya sempat terjadi pada pagi hari, pada pukul 10.30 tadi kami berhasil untuk mengakses laman resmi tersebut dan hingga saat itu pun juga masih kembali penurunan daya ataupun juga server down tersebut. Dan dapat kami sampaikan bahwa pada pukul 10.30 tadi hasil dari real count masih menunjukkan bahwa pasangan calon nomor urut 01 lebih unggul ketimbang pasangan calon nomor urut 02, yakni dengan meraih jumlah suara sebesar 59,04%. Namun penghitungan suara ini baru dari sebanyak 1.504 TPS di Indonesia, sementara TPS di Indonesia terdapat sebanyak 813.000 lebih TPS. Ini artinya pihak dari KPU masih akan terus menindaklanjuti ataupun juga menghitung suara hingga nantinya penghitungan suara yang resmi akan segera dilakukan ataupun juga dipublikasikan kepada masyarakat pada tanggal 22 Mei 2019 nanti. Sementara itu juga saat ini pihak dari KPU masih terus mengawal jalannya pemilihan umum yang dilaksanakan secara susulan di beberapa daerah di Indonesia untuk nantinya akan dilaksanakan penghitungan suara ataupun juga rekapitulasi nasional pada tanggal 25 April 2019 ini. Tommy. Baik Clarissa, selamat bertugas kembali langsung dari gedung KPU Pusat Jakarta.